Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Devita Anggraini selaku dosen mata kuliah kepabeanan. Di sini saya Cita Cahya Fitria dengan NPM 2475479 dari program studi akuntansi perpajakan kelas 2C akan mempresentasikan hasil tugas struktur saya mengenai ekspor barang, yaitu ekspor barang yang saya ekspor adalah wood flower atau yang diartikan dengan tepung kayu. Baik, ekspor wood flowers atau tepung kayu. Wood flowers atau tepung kayu memiliki harmonic system yaitu 44050020 yang dimana ini dijadikan HS kode dalam pengeksporan wood flowers atau tepung kayu. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah negara tujuan ekspor, di mana negara tujuan ekspor ini merupakan negara tujuan di mana kita mengirimkan wood flowers atau tepung kayu ini. Dan dilansir dari Trade Maps, negara tujuan ekspor dari wood flowers atau tepung kayu ini yang menempati urutan pertama yaitu adalah Belanda dengan total sebesar 12.862 US dollar. Oke, selanjutnya mengenai spesifikasi dari wood flowers atau tepung kayu yang dikirim sebagai barang ekspor, yaitu meliputi jenis kayu seperti Hevea, Brasiliensis, Mahoni, dan Pinus. Yang kedua adalah ukuran partikelnya, di mana meliputi beberapa kategori. Yang pertama adalah fine, 60-100 mes. Yang kedua adalah medium, 40-60 mes. Dan yang terakhir adalah coarse, 20-40 mes. Yang ketiga, kadar kelembapannya maksimal 8-12%. Yang keempat, kandungan abunya maksimum 1% tergantung permintaan importir. Yang kelima adalah kemurnian kurang lebih 99% bebas dari kontaminasi. Yang keenam, warnanya coklat muda, krem atau putih kekuningan. Dan 8 adalah pengemasan mengikuti standar ekspor, yaitu menggunakan kantong plastik tebal dengan maksimal beratnya adalah 25 kg. Yang kedua adalah karung dengan maksimal beratnya yaitu 25-50 kg. Dan yang terakhir adalah big bag yaitu 500-100 kg beratnya, disesuaikan dengan permintaan pada saat kita melakukan ekspor. Dan yang terakhir yang perlu sangat diperhatikan dalam spesifikasi wood flowers atau tepung kayu yang kita ekspor adalah standar kualitasnya, di mana wood flowers atau tepung kayu ini harus bebas jamur, lalu partikelnya seragam dan tidak menggumpal. Dalam ekspor wood flowers atau tepung kayu ini memiliki beberapa persyaratan, diantaranya adalah persyaratan dalam negeri, lalu persyaratan luar negeri. Di sini saya pertama akan menjelaskan persyaratan dalam negerinya, yaitu yang pertama dalam persyaratan dalam negeri perlu dilampirkan yaitu satu, keterangan bahan baku kayunya harus legal dan mempunyai sertifikat verifikasi legalitas kayu atau V-legal. Dan yang kedua, eksportirnya harus punya nomor induk berusaha ditambah dengan izin usaha sesuai dengan OSS. Yang ketiga, dilengkapi dengan dokumen ekspor seperti invoice, packing list, bill of lading, pemberitahuan ekspor barang, V-legal, dan dokumen-dokumen lainnya. Dan yang keempat, eksportir perlu mengajukan pemberitahuan ekspor barang ke Bea Cukai, lalu dilampirkan dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Itu yang dijadikan persyaratan dalam negeri dalam ekspor wood flowers atau tepung kayu. Yang kedua adalah persyaratan luar negerinya, di mana dalam ekspor wood flowers atau tepung kayu ini, persyaratan luar negeri yang perlu dipenuhi adalah satu, legalitas kayu, EU Timber Regulation atau EUTR. Yang kedua adalah registration kepabeanan seperti Belastingdienst, Custom atau Bea Cukai Belanda. Yang kedua adalah EORI atau Economic Operator Registration and Identification Number, di mana importir yang melakukan ekspor wood flowers atau tepung kayu ini wajib memiliki nomor importir Uni Eropa. Yang ketiga, dokumen wajibnya juga harus ada seperti invoice, packing list, bill of lading atau airway bill, flag license atau V-legal. Dan yang keempat, didukung oleh dokumen tambahan seperti sertifikat mutu. Ketika menjadi seorang eksportir juga, ketika kita ingin melakukan ekspor barang atau ekspor wood flowers, ini ekspor tepung kayu memerlukan promosi ekspor dan negosiasi. Nah, promosi ekspornya ini ketika kita melakukan
Ekspor barang bisa dilakukan melalui website, e-commerce, pameran, trade fair, dan business matching. Dan negosiasi yang dapat dilakukan ketika menjadi seorang eksportir, terkhususnya dengan ekspor mood flowers atau tepung kayu ini, negosiasinya mencakup beberapa pertimbangan seperti spesifikasi produknya seperti apa, harganya berapa, syarat penyerahan barangnya seperti apa, waktu pengirimannya kapan, pengemasannya menggunakan apa, lalu pembayarannya juga menggunakan apa, lalu dokumen-dokumennya yang diperlukan dalam melakukan ekspor impor wood flowers atau tepung kayu ini apa saja, dan yang terakhir didukung dengan klaim resolusi dispute. Seperti itu. Dan dalam kegiatan ekspor wood flowers atau tepung kayu ini, seorang eksportir perlu mengetahui dari mana pembiayaannya dia dan metode pembayarannya yang dilakukan adalah apa. Dari sumber pembiayaan itu bisa menggunakan lembaga keuangan bank atau lembaga non-bank seperti investor, atau bisa juga melalui importirnya langsung. Dan metode pembayaran ekspor dalam ekspor wood flowers atau tepung kayu ini bisa menggunakan letter of credit, advance payment, open account, documentary collection, inkasso, dan yang terakhir adalah consignment atau konsinyasi. Sumber pembiayaan yang digunakan itu adalah biasanya dari importirnya langsung, tapi importirnya menggunakan letter of credit, yang dimana letter of credit ini digunakan untuk biaya tenaga kerja, pengeluaran ongkos dalam kita melakukan ekspor wood flowers atau tepung kayu ini, lalu penadaan barangnya. Dan dalam kegiatan ekspor wood flowers dan tepung kayu ini, metode yang digunakan adalah letter of credit. Letter of credit ini memiliki format seperti yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu diketahui bank penerbitnya siapa, yaitu Bank of Netherlands, yang dimana dalam letter of credit juga mencakup siapa pemesan barangnya, yaitu adalah PT Dus Biomar Import Boulevard yang berada di Havenstraat 12 3011 AB Rotterdam, Netherlands. Dan di mana penerima dari letter of credit ini adalah PT saya sendiri, yaitu PT Kayu Cahya Berlian, yang beralamatkan di Jalan Lintas Sumatera nomor 1175A, Merak Batinatar. Jumlah kredit yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu 45.220 US dollar, yang dimana letter of credit ini ketika sudah berada di bank penerima bisa diakses dengan bank apa saja sesuai dengan negosiasi yang telah disepakati. Pengiriman parsial itu di dalam letter of credit tidak diperbolehkan, transshipment tidak diperbolehkan, dan barang yang kita ekspor yaitu wood flowers atau tepung kayu ini dimuat di Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, Indonesia. Tujuannya adalah di negara Belanda, yaitu tepatnya di Rotterdam. Batas akhir dari pengiriman wood flowers atau tepung kayu ini adalah tanggal 30 bulan 12 2025. Deskripsi barangnya yaitu tepung kayu wood flowers dengan spesifikasi sama seperti yang saya jelaskan di atas, yang sesuai dengan ukuran partikelnya berapa, kemurniannya berapa, terus warnanya apa, kadar airnya maksimumnya berapa, lalu packingnya, dan setelah itu FOB-nya, yaitu berada di Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, Indonesia. Dan di letter of credit ini juga dicantumkan dokumen yang dipersyaratkan seperti faktur komersial yang ditandatangani secara manual, itu rangkap 3, lalu setelah itu lengkap dengan bill of lading-nya, dibuat atas nama dan dapat dialihkan atas biaya pembeli dan dicantumkan. Lalu sertifikat fumigasi, sertifikat Form E. Terus ketentuan tambahan yang tercakup dalam letter of credit itu semua dokumen harus disertakan dalam 2 rangkap. Lalu penerimaan pembayaran dapat menarik 5% lebih sedikit dari jumlah dan kuantitas. Jika ada dokumen yang tidak sesuai biayanya itu dikenakan 50,00 US dollar akan dibebankan kepada penerima sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Terus biaya tambahan adalah 50,00 atau ekuivalen itu sebanding dengan yang
dikuantitaskan oleh kedua belah pihak, juga akan dikenakan untuk pengembalian, remittance, dan proses pembayaran. Jika dokumen tidak sesuai, bank akan menunggu instruksi tertulis dari penerima untuk pengambilan dokumen tanpa kewajiban terhadap penerima. Dan yang terakhir dalam letter of credit itu semua dokumen harus berbahasa Inggris kecuali ditentukan lain oleh kedua belah pihak. Setelah mengetahui metode pembayarannya adalah letter of credit, di sini saya akan menjelaskan mengenai ekspor koresponden. Korespondensi sendiri adalah surat menyurat atau komunikasi tertulis yang dilakukan oleh eksportir maupun importir dalam rangka mensukseskan kegiatan ekspor dan impor yang mereka lakukan. Di antaranya itu mencakup surat pengantar ekspor, surat penawaran, dan surat perjanjian, di mana juga mencakup tentang negosiasi yang dilakukan seperti negosiasi biaya produksi, pungutan negara, biaya promosi, dan biaya operasional. Dan saya akan menjelaskan satu persatu mengenai ekspor koresponden yang tercakup dalam kegiatan ekspor wood flowers atau tepung kayu ini, dimulai dari surat pengantar ekspornya. Dalam kegiatan ekspor kita memerlukan yang namanya surat pengantar ekspor, yang dimana surat pengantar ekspor ini berisikan tentang profil perusahaan, yaitu PT Kayu Cahaya Brilian selaku perusahaan eksportir yang bergerak di bidang produk berbahan dasar kayu, khususnya adalah tepung kayu, yang dimana perusahaan PT Kayu Cahaya Brilian ini menawarkan produk tepung kayu yang memiliki spesifikasi seperti yang sudah disebutkan, seperti tingkat kemurniannya berapa, konsistensi, serta spesifikasi mesh yang sesuai dengan standar industri internasional. Yang dimana ini merupakan surat pengantar untuk permohonan kita kerjasama kepada pihak importir. Setelah mengetahui isi dari surat pengantar ekspor, yang menjadi ekspor koresponden selanjutnya adalah offering letter atau surat penawaran, yang dimana surat penawaran ini adalah surat yang menindaklanjuti permintaan importir, yang dimana kita akan menawarkan beberapa produk yang akan kita ekspor ke negara importir. Yang pertama adalah mencakup tentang kualitas produk, di mana produk yang dikirim itu apa. Contohnya adalah produk tepung kayu, wood flowers, yang memiliki spesifikasi yang sudah saya sebutkan, yaitu seperti kadar airnya, ukuran mesh, kadar abu, warna, kemasan, dan kuantitas. Lalu yang kedua adalah aspek yang kedua, yaitu kemasan dan pemuatan, di mana kemasannya dikemas dalam karung kraft berlapis plastik dalam berat bersihnya adalah 25 kg per karung. Nah, yang dikirim adalah 50 karung disusun di atas satu palet kayu. Setiap kontainer memuat kurang lebih 10 kg atau sekitar 500 karung, di mana pemuatan dilakukan di Pelabuhan Panjang Lampung. Barang dimuat langsung ke dalam kontainer 20 feet. Palet diberi label dengan informasi produk dan batch produksi. Penyegelan kontainer dilakukan setelah pemuatan selesai dan disaksikan oleh petugas pelabuhan, dan dimuat lagi di Pelabuhan Panjang Lampung, Indonesia. Dengan harga yang sudah disepakati dalam surat penawaran ini, yaitu tepung kayu wood flowers yang dikirim adalah 950 karung. Harga per satu karungnya yaitu 45 US dollar. Total harga dari 950 karung dikali harga satu karungnya adalah 45.000 US dollar adalah 42,750 US dollar. FOB dari panjangnya sendiri itu dikenakan biaya sekitar 42.750 US dollar. Dengan asuransinya adalah 20,70 US dollar. Freight to Rotterdamnya adalah 7,36 US dollar. Dan CIV untuk di Rotterdamnya sendiri adalah 5,60 US dollar. Harga yang sudah disepakati ini berlakunya hanya 30 hari sejak tanggal surat penawaran ini. Setelah suratnya lewat dari tanggal 30, harga bisa berubah sesuai dengan kondisi pasar, biaya produksi, dan ongkos kirimnya. Kapasitas produksi yang dihasilkan oleh PT Kayu Cahaya Brilian ini kurang lebih adalah 100 sampai 150 ton per bulan tergantung dengan permintaan importir. Waktu pengirimannya bisa dilakukan dalam waktu 30 hari setelah penerbitan atau penerimaan letter of credit. Metode pembayarannya adalah letter of credit. Ketentuan lainnya, hal ini bisa disepakati dengan kontrak jual beli yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
Dan itu adalah isi dari surat penawaran yang dimana ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kedua belah pihak dalam melanjutkan kegiatan ekspor impor mereka. Setelah surat penawaran dikonfirmasi oleh pihak pembeli atau importir, selanjutnya adalah proses negosiasi yang dimana negosiasi ini mencakup beberapa aspek, yaitu biaya produksi, pungutan negara, biaya promosi, dan biaya operasionalnya. Tujuan dari negosiasi sendiri adalah menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dimana adanya persetujuan mereka terkait tentang biaya produksinya berapa antara kedua belah pihak, lalu pungutan negaranya di Indonesia maupun Belanda berapa, terus biaya promosi yang dikeluarkan itu berapa, dan biaya operasionalnya berapa. Dan setelah semuanya disepakati oleh kedua belah pihak, lalu diterbitkannya surat perjanjian antara kedua belah pihak yang dimana ini akan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak yang dari Indonesia dan Belanda. Pihak yang terkait dalam surat perjanjian ekspor wood flowers atau tepung kayu ini adalah PT Kayu Cahya Brilian selaku pihak eksportir dan Dutch Biomass Import Boulevard selaku pihak importir. Yang dimana surat perjanjian ekspor tepung kayu ini disepakati oleh kedua belah pihak dan juga ditandatangani. Dan di mana surat perjanjian ini telah disepakati yang mencakup tentang pihak pertama, PT Kayu Cahya Brilian akan mengekspor produk berupa tepung kayu kepada Dutch Biomass Import Boulevard sebanyak 47.500 kg. Harga dan pembayaran yang telah disepakati yaitu adalah $50.000 dengan metode pembayaran letter of credit yang dibuka oleh Dutch Biomass Boulevard melalui Bank of Netherlands. Pengiriman akan dilakukan dengan syarat Chief Port of Rotterdam menggunakan pelabuhan dimuat di Pelabuhan Panjang, Lampung, Indonesia. Barang akan dikirim paling lambat tanggal 25 Juli tahun 2025 dan diperkirakan tiba dalam waktu 30 hari di kalender tiba di Rotterdam, Belanda. Dokumen pengiriman yang dilampirkan adalah commercial invoice, packing list, bill of lading, certificate of origin, phytosanitary certificate, dan polis asuransi. Lalu kualitas barangnya sama seperti yang dicantumkan dalam spesifikasi seperti grade industrial, mesh, kadar air, maksimal 12% dan dalam kondisi baik tidak berjamur. Dan perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan. Sekian isi dari surat perjanjian yang telah disepakati, maka kegiatan ekspor wood flowers atau tepung kayu bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas UAP kepabeanan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.